8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, semua ada sukacita di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh kembali beribadah di tempat ini dalam kondisi sehat, itu suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Mari kita beri pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang hadir di tahta kudusnya. Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat yang berseru kepadanya. Kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Bawalah segala mazmur, tari-tarian, pujian, irama musik yang terindah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tinggikan, kita agungkan Dia. Mari kita eluk-elukkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagi Yesus yang duduk di tahta.
Kami datang menyembah-Mu Allahku yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ini umat tebusan-Mu datang di dalam tahta-Mu yang kudus. Kami bawa hidup kami untuk bermazmur, memuji kebesaran dan kedahsyatan-Mu. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terimalah segala mazmur kami, terimalah Tuhan. Terimalah ibadah kami Tuhan, terimalah Tuhan Yesus. Kami mau mengeluk-elukkan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang baik dalam hidup kami. Bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi nama-Nya yang kudus. Katakan Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Bermazmur, nyanyikan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Nyanyikan sesuatu yang indah bagi Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bermazmurlah bagi Dia. Katakan Tuhan itu baik. Dia baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, amin. Dia suka dipuji oleh kita semua, amin, di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Yes. Katakan yang terutama. Yang terutama. Layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan Allah Maha sempurna. Segala yang Kau buat ajar dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Kau ditinggikan dari
segala pujian. Kau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Angkat suaramu. Pujikan Dia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan kepada rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atas hidup kami. Hanya Kau yang Kau Raja mulia dalam hidup kami. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. You are the best. Tidak ada yang bisa ditandingi dengan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Dalam
Ini kami umat tebusan. Berserulah dalam nama Yesus. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari hampiri tahtanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Nikmati hadirat Tuhan. Kita datang ke sini karena kita rindu mengalami Tuhan. Minta lawatan Tuhan atas hidup kita. Pulihkan kami gereja-Mu. Pulihkan kami umat-Mu. Roh Kudus, mengalirlah Kau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami rindu pribadi. Kami rindu lawatan. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat. Tuhan memulihkan hidup kita. Izinkan Tuhan melawat hidup kita. Izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Percayalah, Dia Bapa yang mengasihi kita. Gereja-Mu, pulihkan umat-Mu Tuhan. Ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Percaya ketika kami datang ke hadirat Tuhan, kami datang menghampiri Bapa kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang mengenal pribadi kami, Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan kami. Kalau hari-hari ini umat-Mu sedang datang menyembah Engkau, Engkau tahu setiap keberadaan kami. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Kasihani kami umat-Mu. Kasihani kami. Engkau tahu setiap keberadaan kami. Kami percaya. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Karena Engkau yang memerdekakan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami.
Buat kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Lawat setiap kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, lawat, urapi guru-guru sekolah minggu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ya, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya terus mengingatkan kepada kita Saudara, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan ini. Natal kita, Natal sekolah minggu tanggal 16 kita akan adakan di Ngujang Saudara. Kita akan adakan di Ngujang dan kita juga akan berbagi dengan orang-orang anak-anak yang ada di Ngujang Saudara. Terus untuk Natal umum Saudara, Natal umum kita akan buat ibadah Natal di tempat ini, perayaan. Terus sorenya pulang dari sini jam 3 kita akan membagi sembako kepada warga yang ada di Ngujang. Ya, kita target minimal 100 paket dan satu paket itu minimal 100.000. Jadi kita kita memang pingin membangun pelayanan di sana. Jadi bagi saudara yang punya kerinduan, terbeban untuk memberikan kado kepada Tuhan, ya Alkitab kan bilang gini, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling lemah ini, kamu sedang melakukannya buat aku, kata Tuhan, betul ya? Jadi ketika kita dalam ulang tahun Tuhan Yesus kita memberikan sesuatu kepada orang yang lemah, itu sebenarnya kita sedang memberikan kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita tidak akan kehilangan upah. Jadi saudara bisa hubungin panitia Natal saudara ya. Karena itu kita hari-hari ini lagi fokus saudara untuk membangun, memperbaiki peredam yang ada di Ngujang. Kita beberapa hari ini kerja sampai malam saudara. Dan nanti juga sore jam 3 kita juga setiap hari Minggu kita kumpul di sana. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini nganggur, nggak tahu mau ngapain, ayo gabung ke Ngujang. Ya insya Allah kita bisa happy-happy ya. Kita bisa senang-senang sambil masang peredam yang ada di Ngujang saudara. Harapan kita ke depan Ngujang bisa kita maksimalkan saudara ya. Memang belum selesai, masih ada yang harus kita bangun tapi apa yang bisa kita pakai. Jadi itu pengumuman singkat saudara ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan. Beliau Bapak rohani saya. Beliaulah yang membimbing saya dari saya bertobat, yang melatih saya, yang memberikan saya kepercayaan saudara. Sampai saya bisa seperti saat ini. Sedikit saya cerita bagaimana saya berani khotbah saudara ya. Saya jarang cerita ini saudara. Satu saat saya ditelepon Pak Sony, di SMS, dulu tidak ada telepon saudara. Di SMS sama Pak Sony, Free kamu khotbah ya nanti katanya. Minggu ini kamu khotbah. Saya bilang saya kan belum jadi pendeta saat itu saudara. Saya gak pede saudara, gimana saya mau khotbah saya bilang. Itu diumum gini saudara, diumum. Terus saya pikir Pak Sony keluar kota saudara ya. Pak Sony keluar kota, wah pede saya saudara ya. Gak ada yang lihat kan, tenang kalau cuma jemaat oke lah. Begitu saya hari Minggu ke gereja saudara, saya kaget loh kok Pak Sony ada, saya bilang saudara. Saya bilang Pak benar saya yang khotbah, ya benar saya bilang. Waduh ini bisa alamat ini pikir saya. Yang membuat saya lebih kaget lagi saudara, beliau naik pimpin pujian. Waduh saya bilang gak salah pikir saya. Beliau pimpin pujian, saya yang khotbah. Padahal di situ banyak para pemimpin pujian. Itu pengalaman saya pertama kali khotbah di mimbar ibadah umum. Dan deg-degsernya luar biasa saudara. Pertama kali saya khotbah di remaja saudara. Nah, ini makanya mental itu penting saudara. Satu saat saat itu saya masih gulung-gulung kabel saya, karena saya bagian sound system kan. Saya 8 tahun bagian sound system, gulung-gulung kabel saudara ya. Saya lagi gulung-gulung kabel, tiba-tiba Pak Sony bilang gini, Free kamu yang khotbah ya katanya. Loh kenapa? Saya lupa saya ada undangan pesta katanya. Manten, nah, saya mau khotbah apa? Saya bilang terserah Tuhan buat apa di hatimu kamu khotbah katanya. Tapi saya bersyukur saudara. Ternyata
Kadang Tuhan itu membuat kita itu seperti itu, saudara. Kalau saya tidak dibegitukan dulu, mungkin saya tidak bisa sampai saat ini seperti ini. Makanya kalau tiba-tiba saya suruh jemaat lakukan ini. Jangan kaget, saudara. Saya pun dilatih seperti itu, saudara. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita sambut Pak Sony, kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Sony. Ya, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali kita bisa beribadah dan saya luar biasa melihat perkembangan yang Tuhan buat di tengah-tengah jemaat ini. Tadi yang singer itu sebenarnya anak-anak kecil dulu ya, anak sekolah minggu, dari ibu-ibu yang singer dulu, mama-mama mereka yang singer di sini. Tapi saya luar biasa, ya anak-anak udah besar-besar, udah remaja, udah jadi singer. Jadi regenerasinya itu bisa berjalan dengan baik, saudara. Artinya kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang memberdayakan setiap kita. Setiap jemaat penting, setiap jemaat punya potensi, setiap jemaat bisa dipakai Tuhan karena kita punya roh yang sama di dalam Tuhan dan setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi saya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita adalah Allah yang setia. Itu sebabnya tetap teguh dalam Tuhan, maju terus apapun yang terjadi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah hari ini saudara saya ingin sharing sedikit dari firman Tuhan yaitu be a good steward. Jadi bagaimana kita menjadi pengelola yang baik. Satu ketika saya bercerita dengan seorang ibu, suaminya seorang nakoda kapal. Dia menceritakan bagaimana proses dari suaminya itu yang sekarang dipercayakan kapal yang sangat besar ya dan mengangkut penumpang yang cukup banyak dan dia adalah orang yang penting untuk mengambil keputusan di kapal itu mulai dari urusan penumpang dan lain sebagainya. Saya katakan, Bu, ternyata Bapak ini berhasil ya. Iya Pak, tapi jangan kaget. Dulu ketika memulai karirnya itu dari bawah loh Pak. Wah pertama nggak enak. Berapa kali suami saya itu mengalami banyak hal. Mulai nggak disukai oleh rekan sekerjanya. Mulai dicoba dicari-cari kesalahannya supaya dia dipindahkan. Dan beberapa kali dia disogok. Ya, tapi dia nggak mau. Dan itu pengalaman yang membuat suami saya melihat bagaimana Tuhan itu mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dan kalau dia bisa sukses sampai hari ini, karena satu hal Pak, Ibu itu katakan, suami saya bisa dipercaya untuk mengelola apa yang diberikan kepada suami saya. Kisah yang lain dengan satu keluarga, kalau dari luar kita lihat keluarganya ini sangat harmonis. Suaminya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya juga luar biasa. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka menemukan masalah. Kenapa menemukan masalah? Karena ada yang katanya lebih cantik di sana, saudara. Yang menggoda dia, saudara. Kalau kita lihat sebenarnya kurang apa? Semuanya ada. Cantik istrinya, ganteng suaminya, anak-anaknya juga bagus. Tapi masih tergoda. Nah, lambat laun keluarga ini menjadi kurang harmonis. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipercayai untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi dewasa. Dan orang dewasa itu biasanya dipercayakan banyak hal. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan banyak hal. Dan orang dewasa itu biasanya punya pemikiran yang lebih dalam. Dia punya pertimbangan yang banyak. Dan tidak cepat mengambil keputusan. Dan di dalam kekristenan, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam keimanan kita, untuk menjadi hari semakin dewasa. Grow up. Sehingga kekristenan kita ini bukan cuma sekedar menjalankan rutinitas keagamaan, tapi benar-benar kita mengalami suatu perubahan di dalam hidup kita. Ada buah-buah yang orang lihat sebuah perbedaan yang menandakan bahwa memang kita bertumbuh.
Ada buah-buah yang membedakan sehingga orang lihat, iya dulu dia gitu, tapi sekarang udah lebih baik, berubah. Dan bukankah kehadiran kita ini harus menjadi berkat dimanapun kita berada? Bukankah hidup kita ini dilihat oleh orang lain dan di sanalah kita menunjukkan bahwa kekristenan kita bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi sebuah gaya hidup yang kita tampilkan sehingga orang lain mengakui bahwa hidup kita telah mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah dan itu yang mampu mengubahkan hati kita, mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan relasi kita. Hanya kalau kita mengalami perjumpaan dengan kasih Allah, perjumpaan dengan kuasa Allah, saudara, dia mengerjakan hal-hal yang melampaui keterbatasan kita dan bertumbuh. Dan salah satu sisi dari pertumbuhan kita adalah bagaimana kita menjadi pengelola yang baik dari hal-hal yang dipercayakan dalam hidup kita. Nah, ini bicara tentang kalau kita ingin berkembang. Kalau kita ingin mengalami yang namanya pelipat gandaan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami yang namanya promosi dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami yang namanya dipercaya hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita, saudara, tidak ada cara lain selain kita menjadi orang yang bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Nah, yang namanya pengelolaan ini sudah ada dalam Alkitab. Tuhan sudah menuliskan dan mengingatkan kepada Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 15 sampai dengan 17. Dikatakan di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman yang isinya sudah Tuhan sediakan. Pohon beraneka ragam dengan buah-buahnya yang beraneka ragam. Taman yang didesain begitu indah di Taman Eden. Dan ada 4 sungai yang mengalir di sana. Tuhan mendesain dan menjadikan taman itu begitu indah. Dan ketika taman itu sudah jadi, sudah selesai, tinggal dirawat, tinggal dipelihara, tinggal dikelola. Supaya taman itu menjadi tempat yang indah, menjadi tempat yang bisa dipelihara dan menjadi tempat yang bisa dinikmati, saudara. Dan setelah semuanya jadi, Tuhan menjadikan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan bilang, kamu harus usahakan dan pelihara taman ini. Ini taman yang sangat indah. Ini taman yang sangat bagus. Sayang kalau taman ini enggak dipelihara. Itulah cara Tuhan bekerja. Kemudian ayat berikutnya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari ayat ini kita melihat bahwa istilah pengelolaan, penata layanan, atau bahasa Inggrisnya stewardship, itu sudah ada sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan berkata, kamu harus kelola semua pohon-pohon ini. Hanya satu yang jangan kamu coba, kamu pegang, kamu makan, yaitu pohon tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata mereka mau coba mengelola apa yang Tuhan tidak percayakan kepada mereka. Yaitu makan buah dari pohon yang dilanggar Tuhan. Tuhan bilang itu jangan dikelola, jangan dimakan buahnya, yang lain saja. Tetapi apa yang dilakukan? Sejarah mencatat, Alkitab berkata mereka pun mencoba dan memakan dan buah itu dan jatuh dalam dosa. Saudara, prinsip yang kita pelajari di sini adalah kalau Tuhan mempercayakan kita, kepada kita apa yang Tuhan percayakan itu kelola. Yang Tuhan tidak percayakan jangan coba-coba kelola, saudara. Kalau Tuhan tidak mempercayakan uang yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan coba kelola. Akan banyak korupsi terjadi, saudara. Itu bukan uangmu, kenapa kamu kelola? Bukan wewenang kamu. Demikian pula dengan rumah tangga kita, keluarga kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Jangan kelola istri orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Itu istri orang lain.
istri kita, suami kita, anak-anak kita, ini yang Tuhan percayakan. Ini yang harus dirawat, harus dikelola, harus diatur dengan sebaik-baiknya. Sehingga di sana kita menemukan kebahagiaan, menemukan sukacita, menemukan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, sehingga saudara kehidupan kita ini bisa dipercaya. Dan kalau kita dipercaya, kita mendapatkan hal-hal yang menjadi perkenanan Allah dalam hidup kita. Yang membuat hidup kita itu makin naik dan bukan makin turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, mari kita perhatikan apa sih yang dimaksud dengan penata layanan atau pengelolaan atau stewardship. Allah adalah pemilik dari semua yang kita miliki. Kita ini hanya pengelola. Jadi semua yang Tuhan percayakan dalam kita, dalam hidup kita adalah pemberian Allah. Uang kita itu punya Tuhan juga, datang dari Tuhan. Walaupun itu hasil pekerjaan kita. Waktu kita juga Tuhan yang berikan. Sehingga kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup, kelola itu dengan baik. Karena orang berkata hidup adalah kesempatan, kita nggak tahu bagaimana dengan hidup kita ke depan. Iya, kalau Tuhan masih kasih waktu yang panjang, kalau enggak. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Sehingga hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Kita bisa bertanggung jawab atas setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan percayakan kita talenta, Tuhan percayakan kita kemampuan, saudara, kita harus kelola sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang mengaruniakan talenta, kemampuan, potensi yang ada di dalam diri kita. Itulah bentuk pertanggungjawaban kita. Sehingga kalau kita ingin hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita benar-benar harus bisa menempatkan diri kita bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini hanya pengelola. Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya. Sehingga kita harus tahu pemanfaatan atau peruntukan daripada semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan percayakan itu menjadi berkembang, menjadi berbuah. Dan hidup kita pun, yaitu tadi semakin diberkati oleh Tuhan. Kita tahu peruntukannya. Nanti kita akan lihat lagi. Penata layanan atau pengelolaan adalah orang yang dipercayai ya. Diberi hak serta tanggung jawab untuk mengepalai, mengatur, mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Penata layanan juga berarti segala kebijakan yang kita buat, tindakan kita ya dalam mengelola semua talenta, dan ini yang sudah saya katakan tadi. Sehingga kalau ini kita menyadari saudara, bagi kita misalnya contoh, mengembalikan perpuluhan. Itu memang sudah bagian yang kita harus lakukan. Karena memang itu berkat yang dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bilang kita harus mengembalikan perpuluhan, ya kita harus mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan merupakan cara kita mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak akan pernah merasa menyesal dan merasa aduh terlalu banyak ya yang aku kasih untuk Tuhan. Untuk aku mana? Untuk aku buat aku apa? Kalau kita tahu memang itu sudah bagian sebagai bentuk pengelolaan kita atas berkat yang Allah berikan. Bagi kita mengembalikan milik Tuhan itu suatu hal yang bersyukur. Bukan sebuah beban. Bukan suatu hal-hal yang memberatkan hati kita. Waktu
Bagi kita, kalau kita tahu bahwa memang waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang dari Allah, maka kita juga harus bagaimana mengelola waktu kita itu sedemikian rupa, sehingga ada manfaat dari waktu yang Tuhan berikan. Kita tidak hidup dalam kesia-siaan karena kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak membangun, untuk hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan, untuk hal-hal yang tidak mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kita, yang membangun iman kita, ya, yang menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ini penting sekali. Ini cara kita bertumbuh. Ini cara kita bagaimana Tuhan mempercayakan lebih lagi dalam hidup kita. Waktu dan potensi dan lain sebagainya, saudara. Dan di dalam Alkitab Tuhan banyak sekali memberikan contoh tentang hal ini. Kita lihat aja contoh. Tapi sebelum kita kasih contoh, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10. Dikatakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang yang lain. Saudara, ketika kita melayani, sebenarnya kita sedang mengelola kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kalau ada orang yang melayani, ada orang yang mempersembahkan sesuatu, ada orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain dan untuk Tuhan, sebenarnya dia sedang menggenapi firman ini untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita harus menjadi pengurus yang baik sehingga kita tahu mana yang untuk kita, mana untuk orang lain, mana untuk kita salurkan dan lain, bagaimana untuk kita mengelola, bagaimana investasi itu bisa menjadi lebih banyak lagi dan lain sebagainya, saudara. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Sehingga keselamatan itu harus dikelola. Alkitab berkata, kita harus bisa menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan kita ini harus dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan ini setelah kita terima, tidak boleh kita abaikan dan berkata, yang penting saya sudah selamat. Pokoknya saya sudah selamat. Tetapi yang Tuhan mau kerjakan keselamatan itu artinya ada tanggung jawab yang menyertai kasih karunia Allah. Ada tanggung jawab yang menyertai keselamatan kita untuk kita kerjakan. Sehingga keselamatan itu bukan saja bermanfaat bagi kita, tapi keselamatan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Keselamatan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Bagaimana caranya, Pak? Supaya kita bisa membuat keselamatan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ketika kita tahu bahwa di dalam keselamatan itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Dalam keselamatan itu Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dalam keselamatan itu Tuhan mau untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam keselamatan itu kita tahu bahwa kita harus bertumbuh dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Melalui saat teduh, melalui firman Allah, melalui ibadah. Kita harus beribadah, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Merupakan sebuah cara kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau orang bertanya, Pak, ngapain sih kamu ke gereja? Atau untuk apa sih kamu melayani Tuhan? Kamu buat apa aja di sana? Buat apa kamu buang-buang waktu datang 2 jam di sini untuk menyembah dan memuji Allah? Buat apa? Saudara, kita ada di sini, kita menggunakan waktu yang ada memuji dan melayani Allah sebagai bentuk pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang kita tahu bahwa ibadah itu merupakan hal yang penting bagi rohani kita. Ibadah itu adalah bagaimana kita membuat kerohanian kita menemukan sesuatu yang memuaskan dahaga. Di dalam ibadah itu kita bisa mengalami jamahan Tuhan. Di dalam ibadah kita mengalami kasih-Nya yang mengubahkan hidup kita. Di dalam ibadah itu kita bisa mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja sehingga bebanmu yang banyak itu bisa terangkat. Engkau yang datang dengan kelepasan, engkau mengalami
kelepasan dari keterikatan yang membelenggu kehidupan kita. Ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi rohani kita. Jadi kalau kita ngerti hal ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah berkata, ya buang-buang waktu, ya buat apa kita melayani. Enggak saudara. Kita ingat ayat ini. Bahwa kita melakukan semuanya, kita melayani, kita memberi, kita menjadi berkat, kita beribadah, kita berdoa. Karena kita mau jadi pengurus yang baik. Kita mau kasih karunia Tuhan itu tidak boleh menjadi sia-sia. Kita gak ingin pengorbanannya di kayu salib. Tidak boleh menjadi sia-sia. Harus menghasilkan pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Harus menghasilkan pribadi-pribadi yang menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dan dia bangga, dia melihat anak-anaknya yang sangat bisa dipercaya dan dibanggakan bagi Bapa di surga. Kita lihat di dalam kitab Matius. Ini perumpamaan tentang seorang pengusaha, pemilik. Yang mempercayakan hartanya kepada 3 orang. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang diberikan 2 talenta. Dan yang seorang dikasih 1 talenta. Kemudian saudagar ini, pengusaha ini pergi ke luar negeri. Apa yang dia harapkan dari orang yang diberi? Ini sebenarnya menggambarkan Bapa, Allah mempercayakan kepada kita talenta. Mempercayakan kepada kita hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mempercayakan itu dalam diri kita, Tuhan mau supaya kita bisa mengusahakannya agar itu bisa bertumbuh, agar itu bisa berkembang. Dan itu mendatangkan tidak saja kemuliaan bagi nama Allah, tapi juga bagi hidup kita. Nah apa yang jadi cerita ini saudara? Yang dapat 5, dia pulang, dia mengusahakan. Dia mengelola supaya apa yang dipercayakan tuannya itu bisa berkembang. Dan jadilah 5 talenta lagi sehingga jadi 10. Yang terima 2 talenta dia pulang dan dia mengelola, diusahakan sedemikian rupa. Tentu dalam mengusahakan ini ada banyak proses, ada banyak tanggung jawab, ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah karena mungkin banyak masalah, banyak tantangan, ada banyak rintangan untuk dia bisa bertumbuh. Tapi dia mengusahakannya. Hasilnya 2, jadi dapat 4. Yang 1 orang ini, dia terima, dia tidak usahakan tapi dia cuman keep, dia jaga. Dia pelihara saja dan dia taruh di dalam tanah itu. Supaya ketika Tuhannya datang, dia bisa kasih tahu ini masih ada nih, masih ada Tuhan, masih 1. Enggak kemana-mana kok, enggak hilang, masih ada. Saya enggak buang, masih ada. Menurut orang yang dapat 1 talenta ini, apa yang dia buat sepertinya menurut dia baik. Enggak hilang, masih ada, yang dipercayakan masih ada. Tetapi di pemandangan Tuhan yang memberikan talenta, apa yang dilakukan 1 orang ini? Apa dikatakan saudara? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Sudah ngeri banget, udah dikasih masih dibilang kejam. Nggak tahu berterima kasih saudara. Bersyukur dikasih. Ini udah dikasih, ngomongnya nggak enak. Manusia yang kejam menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Saudara, ngeri. Nabur di mana Tuhan tidak menuai. Loh, ini tuduhan apa lagi saudara? Yang dialamatkan kepada Tuhan ini. Artinya apa? Dia ini ngeles.
Dia ingin salahkan orang lain kalau dia gagal. Dia ingin salahkan orang lain kalau dia nggak berhasil. Dia ingin salahkan orang lain kalau hidupnya biasa-biasa saja. Dia salahkan orang lain kalau hidupnya berantakan. Kalau apa yang dia kerjakan gagal. Ini gara-gara dia, ini gara-gara orang itu. Kalau dia punya masalah, dia salahkan lagi orang lain, saudara. Padahal yang salah dirinya sendiri. Tapi coba lihat, ada banyak orang Kristen itu seperti ini. Dia berusaha mencari kambing hitam. Dari kegagalannya, dari kesalahannya, dari ketidakberhasilnya, dia cari kambing hitam. Jadi kalau dia tidak berhasil, ini bukan karena saya salah, pasti karena dia. Coba kalau dia enggak gitu, pasti saya berhasil. Dia mencari kambing hitam untuk membenarkan tindakannya. Dia nggak mau ngaku bahwa dia salah. Dia nggak mau ngakui dia gagal. Dia nggak mau ngakui bahwa dia punya kelemahan. Dia malas. Makanya dikatakan, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat, malas. Dia tidak mengakui bahwa sebenarnya dia itu jahat. Dia yang jahat. Bukan Tuhan yang memberi. Kalau si Tuhan itu dengan murah hati memberi, kamu nggak ada apa-apa pun diberi. Itulah kasih Tuhan. Itulah anugerah Allah. Itulah kasih karunia. Kita diberikan Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan memberkati kita dan memberi yang terbaik, padahal kita ini siapa sih? Kita ini nggak layak untuk menerima yang terbaik. Tapi itulah kasih karunia Allah. Dia katakan walaupun masa lalumu seperti itu, aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kejahatanmu sangat banyak, aku mau hidup kamu dipulihkan. Aku mau kamu bangkit, itu Bapa. Jadi Allah kita itu selalu mengharapkan hidup kita itu berubah. Bapa kita selalu mengharapkan hidup kita itu maju, berkembang, berbuah. Allah tidak pernah punya rencana yang buruk dalam hidup kita. Dia tidak pernah punya pikiran yang jahat dalam hidup kita. Pikirannya adalah bagaimana ini anakku ini bisa bertumbuh, bisa dipulihkan sehat, bisa mengalami perkara-perkara yang besar. Sehingga dia bisa cerita kemana-mana bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga dia bisa cerita kemana-mana bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Tuhan sebagai sumber pertolongan. Itu yang Allah mau, saudara. Hal ini kita bisa pelajari bahwa jangan sampai kita itu di hadapan Tuhan dipandang sebagai hamba yang jahat. Yang kedua malas. Bukan gak dikasih, saudara. Kita ini sudah punya sesuatu yang dari Tuhan. Saya percaya ketika kita diselamatkan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Saya percaya Tuhan tidak membuat kita dengan tangan kosong, gak ada apa-apa. Semua punya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dengan tangan ini. Dan walaupun itu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau berkata, saya masih punya baru yang kecil aja, usaha kecil-kecilan. Ya hanya usaha kecil-kecilan, tapi itu menunjukkan kita nggak malas. Daripada kita bilang, waduh susah nih usaha sekarang. Ini lihat nih tutup, bangkrut. Yang sana juga nggak berhasil. Apalagi saya, yang itu aja nggak berhasil. Apalagi saya, udahlah kita nunggu aja berkat dari Tuhan. Siapa tahu turun uang itu dari atas, saudara. Ada banyak orang, mereka berpikir bahwa keadaan seperti ini dan udahlah kita nggak mau buat apa-apa. Kita bisa buat apa? Mereka membatasi Tuhan. Mereka membatasi kuasa Allah yang sanggup bekerja melampaui keterbatasannya. Kalau kita menyerah dengan keadaan itu artinya kita berkata, oh Tuhan gak mampu nolong saya. Kalau kita baru berusaha menyerah dengan keadaan artinya kita mau katakan Tuhan itu tidak mampu tolong saya. Tapi kalau kita berusaha sesuai dengan bagian kita, artinya kita mau katakan Tuhan, langkah kecil ini
akan menghasilkan perkara yang besar. Kalau Tuhan turut bekerja, yang kecil ini bisa jadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak kecil ketika Yesus membuat mujizat 5.000 orang makan, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kecil, tapi ketika ada di tangan Tuhan, yang sedikit ini dilipat gandakan sehingga 5.000 orang bisa makan dari bekal anak kecil ini. Saudara mau pilih mana? Menyerah dan berkata, memang keadaan seperti ini buat apa lagi? Atau saudara berkata, enggak, saya mau lakukan. Karena aku tahu kalau aku berjalan dengan iman, aku percaya aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia akan nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menolongku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Iman kita bersepakat. Iman itu harus sepakat. Bagaimana bentuk iman kita sepakat? Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Itu baru kita sepakat bahwa dia punya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Sepakat dengan Tuhan. Tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa engkau punya Allah yang besar. Sepakat, saudara. Hari ini saya cuma merasa bahwa Tuhan mau bekerja dengan perkara yang besar di tempat ini, saudara. Saya percaya bahwa walaupun orang lihat engkau sederhana, tapi Tuhanmu besar dan dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa engkau pikirkan. Jangan pernah batasi Tuhan dengan keadaan kita, dengan masa lalu kita, dengan kegagalan kita. Bagi Tuhan dia sanggup mengubahkan dari tidak bisa menjadi bisa, saudara. Allah terlalu sanggup. Yang engkau perlukan hari ini bagaimana engkau bertanggung jawab dan berkata, aku mau Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak ingin dicap sebagai hamba yang jahat dan malas. Tapi kita mau kedapatan sebagai orang yang berkenan, orang yang setia, orang yang bertekun di dalam Tuhan. Sabar, menantikan hasilnya sabar. Jangan buru-buru. Biarkan Roh Kudus mengerjakan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita sabar dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Segalanya indah pada waktunya. Sabar untuk menantikan hasil. Allah tahu kok. Bukan dia tutup mata. Semua kebutuhan kita dia tahu. Sama seperti kalau kita punya anak. Pak minta handphone pak. Sabar. Dia nggak tahu papanya lagi nggak punya uang lagi, usaha gimana untuk menyenangkan hati anaknya. Dia tahu kalau ini dikasih anaknya pasti senang. Tapi belum waktunya, belum gajian. Anak ini harus belajar sabar. Tapi pak teman-temanku udah punya handphone nih, aku belum punya. Sabar ya nak, nanti akhir bulan, ini baru tanggal belasan, masih berapa hari lagi. Dia suruh sabar. Tapi dalam Tuhan atur semua, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Semua baik saudara. Cuman kita aja yang seringkali berkata, Tuhan kok terlalu lama Tuhan. Aku ini butuh sekarang loh Tuhan. Engkau tahu sendiri kebutuhanku banyak banget Tuhan, aku butuh sekarang. Tuhan bilang sabar. Disinilah kita mengerjakan iman kita. Imanku bersepakat percaya. Nah ini, sepakat percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Disitulah Tuhan berkata, wow, ternyata orang ini mengasihi Tuhan bukan karena kalau dia diberkati saja. Orang ini tetap mengasihi Tuhan pada waktu dia mengalami masa-masa yang sulit. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan. Bukan kalau semua baik, semua enak, semua berhasil. Dalam keadaan tidak berhasil pun, lihat dia tetap setia. Dia mencari wajahku, dia tidak peduli asal dia menemukan aku. Itu cukup baginya saudara. Saudara, asal kita punya Tuhan, itu cukup bagi kita. Yang penting kita ini dekat dengan Tuhan, punya Tuhan. Aduh. Iya sih kita perlu makan, Pak kita kan perlu makan. Iya, ya kerja.
Dan pasti Tuhan buka jalan. Yang penting di sini saya ingin kita mengalami sungguh-sungguh bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang masalahnya adalah di diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Gunakanlah semua talenta kita. Iya Pak, tapi sekarang tahu sendiri ekonominya kayak gini. Ya, bukankah Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh musim? Bukankah Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi? Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup jalan itu. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu berkat, tidak ada yang bisa menutup berkat itu. Kalau itu bagian kita, nggak ada yang bisa mengambilnya dari kita saudara. Itu Tuhan sudah atur. Itu sebabnya ada beberapa prinsip yang kita harus pelajari di dalam menjadi pengelola yang baik. Pertama, semuanya milik Allah. Iya, itu sebabnya muliakanlah Tuhan. Dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan kekuatanmu, muliakanlah Tuhan dengan kemampuanmu, muliakanlah Tuhan dengan semua yang ada padamu, muliakanlah Tuhan. Jangan bangga dan berkata ini karena usaha saya, ini karena kehebatan saya, ini karena hikmat saya. Bukan saudara, jangan menjadi sombong kalau kita diberkati. Jangan sombong kalau kita menjadi kaya. Jangan sombong kalau kita diangkat oleh Tuhan. Itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan sombong saudara. Bukan kita. Itu Tuhan. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan. Dengan hidupmu. Dengan kekuatanmu, dengan apapun juga. Biarlah Tuhan disenangkan. Sehingga to God all be the glory. Bagi dialah segala kemuliaan. Bagi dialah segala hormat, kebesaran, dan kejayaan. Hanya bagi dia. Biarlah kita makin kecil dan dia makin besar. Biarlah kita selalu bersembunyi di balik salibnya. Karena dialah, bukan karena kita. Karena salib itu hidup kita diberkati hari ini saudara. Yang kedua, penata layan adalah mengelola milik orang lain. Kita juga harus belajar ketika dipercaya oleh orang lain. Kami di Malang beberapa waktu yang lalu memberi alat-alat musik sound system cukup mahal. Tapi masalahnya, bagaimana orang yang mengelola barang itu? Mahal sih, sangat berguna. Tapi kalau di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di tangan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, barang yang mahal itu bisa jadi rusak. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan mempercayakan kita barang-barang yang bagus, barang-barang kita yang mahal, itu bukan punya kita. Itu dari Tuhan dan kita harus bisa merawat, mengelolanya sehingga kalau Tuhan berkenan bisa diberkati lagi dan dipercayakan lagi hal-hal yang lebih besar, lebih indah, lebih mahal. Karena kita udah dipercaya, punya orang kita kelola dengan baik saudara. Harta orang lain yang dititipkan ke kita, harus kita bisa kelola dengan baik. Jangan sampai ketika orang mempercayakan hartanya, kita tidak bisa bertanggung jawab saudara. Karena kalau kita bertanggung jawab, wow, orang itu mau kasih berapapun, kasih. Orang gak sungkan-sungkan, ini uang kamu pakai aja terserah. Sama seperti teman saya di Papua. Bosnya itu kasih, untuk keuangan dia ngatur. Bosnya itu selama 25 tahun usaha ini berlangsung. Dia tidak pernah, cuma satu kali ke Papua. Yang selebihnya diserahkan kepada orang ini. Kenapa? Karena dia memang bisa dipercaya untuk mengelola yang dipercayakan kepada dia sehingga perusahaannya itu bisa berkembang. Dia cuma terima hasil aja, pemiliknya cuma terima hasil. Tapi dia diberkati juga karena dipercaya. Setiap orang Kristen adalah penata layanan. Jadi sadarilah Bapak Ibu Saudara, belajarlah mengelola, merawat. Muliakanlah Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ingat, kalau Tuhan masih kita kasih waktu, kasih kesempatan, kasih kesehatan, kasih kekuatan, beribadahlah. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita waktu untuk beribadah di tempat ini, gunakan sungguh-sungguh. Ada banyak orang mau beribadah, nggak bisa beribadah. Waktu itu terbatas saudara. Ya.
Dan yang terakhir, yang diperlukan dari seorang penata layan adalah kesetiaan. Jadilah orang yang setia, karena setia itu mahal harganya. Makanya kenapa orang menikah itu harus ada cincin tuh. Itu tanda kesetiaan kepada pasangannya. Dia mau setia melewati pernikahan. Sekalipun dalam pernikahan itu ada banyak hal yang mereka alami. Tapi cincin adalah lambang kesetiaan. Tuhan ingin kita menjadi setia sebagai calon mempelai Kristus. Tuhan mau kita punya karakter yang setia. Setia itu tidak gampang. Karena kadang-kadang kita disalah mengerti orang. Kadang-kadang kita nggak dihargai. Kadang-kadang orang lupa dengan kita. Tapi kita tetap setia. Sama seperti jam. Jam itu terus berputar dari menit, dari waktu ke waktu. Orang lihat nggak lihat, orang perhatikan nggak perhatikan. Dia akan terus berputar selama baterainya masih hidup. Dia akan terus berputar. Itu yang Tuhan mau, setia lakukan bagian kita. Apapun yang Tuhan percayakan lakukan dengan setia. Orang lain lihat, nggak lihat, diucapkan terima kasih, nggak diterima kasihkan, dah apa-apa. Yang penting aku buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini pelajaran-pelajaran yang lebih-lebih dewasa memang, tidak mudah. Itu sebabnya, iya, Yusuf adalah contoh, ini terakhir ya. Bagaimana Yusuf ini menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun awal kehidupannya itu dimulai dengan hal yang gak enak. Dijual oleh saudara-saudaranya, sebelum dijual dia dimasukin ke sumur, dijual. Kemudian di rumah Potifar dia difitnah, kemudian dia masuk penjara. Tapi di rumah Potifar, selama di sumur, di penjara, apa yang Yusuf lakukan? Dia setia, dia lakukan yang terbaik. Enak nggak enak, suka nggak suka, dia tetap setia melakukan yang terbaik. Akhirnya apa saudara? Dia mengalami promosi dari penjara ke istana. Dia dari penjara Tuhan angkat ke istana. Hari ini ada orang yang di istana ke penjara saudara. Orang yang sudah jadi pejabat, pakai baju oranye saudara. Tapi Yusuf dari penjara dia ke istana. Dia dipromosi, dia ditambahkan kapasitas menjadi seorang perdana menteri. Mengelola yang lebih banyak lagi. Bukan cuma satu rumah keluarga Potifar. Bukan cuma beberapa orang dalam penjara itu yang dia kelola. Sekarang negeri yang dia kelola. Dan dia kelola dengan luar biasa. Diperbesar kapasitasnya. Dipercayakan hal-hal yang lebih besar dari Tuhan. Untuk mencapai hal ini. Tidak mudah, dibutuhkan menjadi orang yang setia, dapat dipercaya. Sedikit demi sedikit, naik demi naik saudara. Engkau harus bertekun dan sepakat dengan firman Tuhan. Percayalah, dia tidak pernah tutup mata. Dia tahu jerih lelahmu, dia tahu perjuanganmu, dia tahu pengorbananmu. Dan dia bukan Allah yang tidak melihat. Dia tidak mau dipiutangi. Dia pasti membalas semua jerih lelah kita di dalam Tuhan saudara. Mari kita tundukkan kepala di dalam doa. Saya ajak kita bangkit berdiri pagi hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi setiap saudara dan saya. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan siang hari ini mendasari kita, memperlengkapi kita terlebih dahulu. Supaya ketika Tuhan mulai mempercayai engkau, dan engkau melihat bagaimana Tuhan membawa engkau naik. Ingat, semua itu dari Tuhan. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa. Jangan lupa beribadah, karena ibadah merupakan wujud syukur kita untuk segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Jangan lupa bersyukur. Saya ajak kita siang ini untuk bersyukur untuk segala berkatnya. Saya ajak kita siang ini untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bersyukurlah karena Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Bersyukur.
Ini merupakan ungkapan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita bersyukur bersama, katakan Tuhan terima kasih buat semua yang Kau percayakan. Aku mau menjadi pengelola-pengelola yang baik yang dapat dipercaya. Yang bukan, kami tidak mau menjadi hamba yang jahat dan malas. Kami ingin menjadi hamba yang setia, hamba yang mendapatkan pujian dari Tuhan kami yaitu Allah. Sehingga Kau berkata, masuklah dan nikmatilah dalam kesukaan bersama-sama dengan Tuhanmu. Saya ingin kita nyanyikan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus. Syukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dari pertama ya, nyanyikan pujian ini. Banyaklah yang telah Kau perbuat, tanganmu sembah Dia. Syukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Hamba berdoa, jadikan kami anak-anak-Mu yang tahu bersyukur kepadamu. Karena kami percaya semua yang Engkau berikan selalu yang terbaik bagi kami. Dan jadikan kami sebagai pengelola-pengelola, sehingga kami boleh mengalami promosi, mengalami peningkatan, dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu siang hari ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi pendidikan mereka, pergaulan mereka, potensi mereka. Berkati ya Allah. Biarlah lewat itu nama Tuhan dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami umat-Mu datang merendahkan hati kami karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Karena itu kami umat-Mu merendahkan hati memohon belas kasihan Tuhan. Kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini. Kami rindu kota ini dilawat oleh Tuhan. Kami rindu penduduk kota ini mengalami kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota Tulung Agung. Celikan mata rohani penduduk kota ini supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami umat-Mu dengan jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai dari kota ini. Berkati Tuhan pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua pegawai negeri sipil, semua eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di kota ini. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan bagi mereka di dalam mengelola kota ini. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada Tuhan bongkar dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, pakai mereka menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Berikan mereka keberanian untuk hidup benar. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan kota ini. Berkati ekonomi kota ini Tuhan. Usaha yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Segala usaha di kota ini yang merusak moral kota ini, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di kota ini memegang kendali ekonomi kota ini Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami, biar kami bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan di kota ini. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi saksi sejarah kebangunan rohani di kota ini. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu. Engkau yang sudah mempercayakan banyak hal dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengelola, untuk menjadi orang yang setia, yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada perkara-perkara yang besar di depan kami yang Tuhan sediakan untuk kami kelola Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati Tuhan semua jemaat yang Tuhan percayakan. Biar dalam perlindungan Tuhan, di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bahkan Pak Sori nanti akan pulang ke Malang, lindungi dari mara bahaya kecelakaan, lindungi dari kerusakan kendaraan, sampai di rumah ketemu keluarga dengan damai sejahtera. Terima kasih, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Roh Kudus tuntun kami. Kami butuh Engkau, kami gak bisa berjalan sendiri. Pegang tangan kami Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan Tuhan setiap kesehatan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati
buat usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halokan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat mengasihi Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak kami yang sekolah. Lindungi mereka Tuhan dari pengaruh dunia yang jahat, dari pergaulan yang salah. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat bijaksana, dengan kecerdasan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat membawa generasi mereka untuk datang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami juga berdoa jagai lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas kepada semua karyawannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka. Berkati semua karyawannya, berkati Barat ini sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di gunung. Kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.